Dompet digital e-wallet adalah layanan pembayaran elektronik yang memungkinkan pengguna menyimpan uang dalam bentuk digital dan melakukan berbagai transaksi secara online maupun offline tanpa menggunakan uang tunai. Layanan ini berkembang pesat setelah meningkatnya penggunaan ponsel pintar dan kemajuan teknologi keuangan atau fintech. Sedangkan mobile banking atau m-banking adalah layanan perbankan yang memungkinkan nasabah melakukan transaksi keuangan melalui perangkat mobile, seperti ponsel atau tablet. Layanan ini mulai berkembang pesat pada akhir 1990 dan awal 2000-an seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi, khususnya peningkatan penggunaan internet dan perangkat mobile. Kelebihan dari dompet digital adalah 1. Praktis dan cepat, 2. Banyak diterima luas di semua merchant, 3. Tidak perlu mempunyai rekening bank. Kemudian untuk kekurangan dompet digital adalah 1. Ketergantungan pada aplikasi, 2. Rentan pencurian data, dan 3. Biaya untuk penarikan tunai. Kemudian untuk kelebihan dari mobile banking adalah 1. Kemudahan akses, 2. Efisiensi waktu, 3. Layanan aplikasi yang lengkap. Lalu untuk kekurangan mobile banking adalah ketergantungan pada internet, keterbatasan pengguna, dan biaya transaksi. Kemudian untuk tips and trik keamanan yang bisa kami sampaikan yakni adalah untuk periksa transaksi secara berkala, hindari penipuan atau phishing, jaga kerahasiaan OTP, lindungi dengan PIN atau password, pilih dompet digital yang terpercaya, dan batasi saldo untuk keamanan. Kemudian bagaimana sih cara aktivasi mobile banking BCA? Cara aktivasi mobile banking BCA dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut, yakni pertama, unduh aplikasi BCA Mobile melalui Google Play Store atau App Store, kemudian buka aplikasi BCA Mobile, lalu ikuti petunjuk untuk melakukan registrasi dengan nomor rekening dan data identitas yang valid, lalu masukkan ke menu BCA dan berikan izin untuk mengakses lokasi, kemudian masukkan 16 digit nomor kartu ATM, lalu kirim SMS untuk konfirmasi, kemudian buat kata sandi untuk akses BCA Mobile, dan foto isi nomor KTP, kemudian lengkapi data KTP, dan lakukan verifikasi biometrik, dan yang terakhir adalah login dengan nomor rekening dan kata sandi yang dibuat secara registrasi. Kemudian bagaimana sih cara mengaktifkan atau mendapatkan akun dompet digital? Sebagai contoh kita ambil dari akun Dana. Yang pertama adalah buka aplikasi Dana dan klik profil, kemudian pilih verifikasi akun Anda atau klik upgrade sekarang, kemudian lakukan verifikasi wajah dan unggah foto KTP, lalu masukkan nomor KTP dan tunggu hingga proses verifikasi selesai. Salah satu target pencapaian G20 Presidensi Indonesia adalah menciptakan ekosistem digital yang mumpuni. Salah satu yang terus dikembangkan dalam sektor ekonomi adalah perbankan digital. Produser lapangan CNN Indonesia Nova Naya Antaka akan menjelaskan perbedaan mobile banking dengan bank digital yang trennya semakin marak belakangan ini. Seiring perkembangan teknologi, semakin banyak inovasi yang memudahkan transaksi seperti bank digital atau neobank dan mobile banking. Meski sama-sama layanan finansial dan teknologi, bank digital dan mobile banking tidaklah sama. Bank digital merupakan inovasi baru yang merujuk pada produk tabungan tanpa kantor cabang fisik. Meski tanpa kantor fisik, bank ini melayani semua keperluan perbankan secara online, mulai dari penyimpanan, penarikan, pengiriman uang, investasi, hingga membagi rekening ke beberapa pos. Ada dua pola bank digital. Yang pertama adalah
bank yang melakukan transformasi strategi model dan juga produk bisnis seperti Jenius dari Bank BTPN, kemudian ada Digibank dari Bank DBS dan juga Woke dari Bank Bukopin. Kemudian yang kedua adalah bank yang sejak awal dibentuk sebagai bank digital seperti Bank Jago dan juga Bank Allo Indonesia. Salah satu contoh bank yang bertransformasi adalah Jenius. Bank digital dari Bank Tabungan Pensiunan Nasional atau BTPN ini sejak 2016 terus berinovasi untuk menjaring nasabah. Selain fitur perbankan, Jenius juga menyediakan fitur Flexi Cash atau pinjaman khusus nasabah dengan syarat yang mudah. Jenius bekerja sama dengan 50 ekosistem lain dalam menjaga keamanan pengguna. Penggunaannya pun semakin meningkat. Tercatat, hingga Agustus 2021, Jenius berhasil menggait 3,3 juta pengguna. So, kita coba bantu dengan memberikan alat transaksi yang lebih aman lewat Jenius Pay. Jadi kita cukup masukkan cashtag aja, tapi otorisasinya tetap ada di aplikasinya kita atau di handphone kita gitu ya. Berbeda dengan Bank Allo Indonesia yang dibentuk sebagai bank digital, selain melayani layanan perbankan, nantinya semua fitur bank, media, hiburan, transaksi e-commerce dapat terintegrasi. Allo Bank menargetkan 1 juta pengguna setelah launching pada Maret mendatang. Insya Allah rencana kami bulan Maret akan kami launching untuk publik tadi. Dan itulah target kami pada saat kami launching, ya, kesiapan kami sudah 100% ready, ya, dan itu kita targetkan 1 minggu pertama kita bisa mendapatkan 1 juta customer. Berbeda dengan bank digital, mobile banking tetap memiliki kantor fisik untuk mengelola transaksi perbankan yang merupakan salah satu layanan yang dimiliki bank. Setelah mengunduh, harus terlebih dahulu mendaftar ke kantor cabang. Hanya tersedia beberapa layanan online seperti transfer, belanja online, top up saldo. Sejumlah tantangan baik keamanan dan literasi digital juga perlu menjadi perhatian semua stakeholder, baik pemerintah maupun bank digital. Melakukan mitigasi resiko terhadap serangan cyber. Dan yang lebih penting lagi adalah literasi keuangan, yang artinya masyarakat mungkin mengenal bank digital tetapi belum memahami produk-produknya secara detail. Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK Nur Haida mengatakan, untuk menghadapi tantangan dan perkembangan digitalisasi di sektor perbankan, OJK sebagai regulator telah menginisiasi akselerasi transformasi digital sektor jasa keuangan. Transformasi ini tertuang dalam Master Plan Sektor Jasa Keuangan Indonesia 2021 hingga 2024 dan Roadmap and Action Plan Inovasi Sektor Jasa Keuangan. Yaitu pertama, bagaimana kita harus mendorong inovasi dan juga transformasi digital tersebut. Yang kedua, tidak kalah penting, untuk bisa mendorong atau untuk bisa terimplementasi dengan baik inovasi keuangan digital ini, peraturan-peraturan yang terkait itu harus betul-betul disejajarkan atau diselaraskan. Dan yang ketiga, bahwa tidak terlepas dari bagaimana kesanggupan atau kapasitas atau kemampuan dari sumber daya manusia. Data Bank Indonesia mencatatkan transaksi bank digital meningkat 46,72% year on year menjadi 28.685 triliun untuk periode Januari hingga September 2021. Sementara data OJK mencatat penggunaan mobile banking meningkat 300% pada tahun 2021. Tim Liputan CNN Indonesia, Jakarta.